بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab baru 50%. Padahal bapak-bapak ramai kan. Ibu-ibu yang pojok sana saya lihat tadi belum jawab. Saya ulangi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in 'ilma. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bapak Ibu sehat? Kok bapak-bapak wajahnya tegang semua? Baru tersenyum. Ibu-ibu sehat? Senyumnya ibu-ibu itu menandakan dua hal. Satu, rasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, adanya kesehatan yang kita miliki. Kalau kira-kira orang sakit bisa tersenyum? Bisa. Sakit jiwa tersenyum terus ya. Jadi senyumnya bapak-bapak itu nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tersenyum, dari penelitian kesehatan ibu-ibu, nah ini ibu-ibu bisa menggunakan cara ini untuk awet muda. Dari sisi kesehatan, orang yang banyak tersenyum akan terlihat kencang pipinya. Kok bisa Ustaz? Karena orang tersenyum akan menggerakkan dua saraf di kiri dan di kanan untuk naik ke atas. Tapi kalau orang yang jarang tersenyum, sukanya marah-marah, maka dia akan menggunakan lebih dari 46 saraf di pipinya, sehingga pipinya mudah kendur. Nah, bapak-bapak ingin istrinya selalu kencang wajahnya atau cepat kendur? Kalau bisa tetap awet muda. Walaupun kalau umur di atas 50-60 tak bisa dipaksakan. Syukuri saja. Insya Allah ibu-ibu Allah bangkitkan umur 21, 22 atau 23 di surganya Allah kelak. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini yang kami hormati pengurus masjid Musola atau Surau Al-Muhajirin di desa apa di sini, Bang Hendra?
Kambesko ya. Kemudian seluruh jajaran pengurus dan yang kami hormati juga pengurus Masjid Ar-Rahim yang saya dengar ada di sini juga, dan seluruh alim ulama, tokoh hendaulan yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kesempatan. Yang dua nikmat ini makbunun fihi ma katsir minan nas, yang selalu Allah lupakan. Ada orang mungkin saat ini di rumah sakit, ya, waktunya banyak, kesempatannya banyak, tapi Allah angkat kesehatannya. Mungkin saat ini sedang mengantri untuk dioperasi, mungkin saat ini sedang diinfus, mungkin saat ini dalam keadaan pemulihan pasca operasi dan lain sebagainya. Ada juga orang yang luar biasa sehatnya, tapi kesempatan tak punya. Mungkin dia pergi pagi pulang petang, capek malam hari, sehingga sampai di rumah hanya tertidur, tak ada kesempatan untuk hadir di surau Al-Muhajirin. Maka satu nikmat Allah ini patut kita ucapkan alhamdulillah. Dan sering saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Kenapa kira-kira? Dapat nikmat, ya. Apakah cuma dapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah? Tidak, Bapak Ibu. Minimal para ulama mengatakan ada dua makna dalam ucapan kalimat alhamdulillah. Satu, kamalut tadzallul, sebesar-besar penundukan diri seorang hamba kepada Allah itu dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Mungkin saat ini ada orang-orang yang ingin meninggalkan sholat 5 waktu dari masjid, dari surau, ya, tetapi Allah kasih dia rezeki untuk bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, sholat di masjid. Sehingga dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dalam keadaan yang tidak begitu sehat, dia berangkat ke masjid. Maka dalam keadaan seperti itu senantiasa ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebesar-besar penundukan kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ada air putih, ucapkan alhamdulillah. Biasanya di acara Isra Mi'raj ada snack, nanti saja keluarnya, itu ucapkan alhamdulillah. Semua keadaan diucapkan alhamdulillah. Kita seorang hamba yang mengikuti takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laku jualannya tadi pagi sampai tadi sore alhamdulillah. Tidak laku mungkin kita ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Atas setiap keadaan yang kita hadapi saat ini, kita tetap ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kalau Allah mampu, mungkin tiba-tiba kita tidak mampu melihat lagi. Mungkin tiba-tiba kita tak bisa mendengar lagi. Mungkin tiba-tiba kita tidak bisa melangkah lagi. Mungkin ketika kita akan menyuap sesuap makanan, tidak bisa masuk ke mulut kita. Tetapi atas hikmah dari Allah, Allah ingin menguji kita. Yang kedua maknanya adalah kamalul hubbi, sebesar-besar sesempurnanya cinta seorang hamba kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Kalau ditanya Bang Fendi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baru kecopetan, baru dimaling, ucapkan apa kira-kira? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya beginilah Ustaz, tetapi alhamdulillah barang yang lain masih sisa. Untungnya jadi orang Melayu, kita banyak untung. Kecelakaan, jatuh, gimana, parah tak tadi? Tidak Ustaz, untung saya pakai helm. Banyak untungnya. Gimana tadi jualannya laku? Sedikit Ustaz, tapi untunglah tadi modalnya sedikit. Banyak untungnya kalau orang Melayu itu, ya. Sini mayoritas Melayu, Jawa atau apa? Campur. Yang Melayu banyak, yang Minang banyak. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ila yaumil qiyamah wasallam. Bapak Ibu, kita sampai jam berapa kira-kira? Jam 1 malam. Kuat Pak? Bapak puas, saya lemas ya. Soalnya dari tadi saya tengok jam 7 kurang 15. Nah, Masya Allah. Jadi waktu kita masih panjang ibu-ibu, tenang saja. Ibu-ibu sementara yang punya HP, yang punya jam tangan, tolong jangan dilihat ya. Biasanya kalau melihat, lama betul lah Ustaznya, kapan bila nak keluar snack-snack lagi. Jadi jangan lihat jam, jangan lihat HP-nya. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, itu berbicara tentang satu sosok mulia, berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma peristiwa yang akan kita bahas bagaimana Rasul melakukan Isra Mi'raj, itu saya jamin 10 menit akan selesai. 10 menit akan selesai. Tapi saya ingin menyampaikan lebih dari hanya sekedar kisah. Ingin lebih daripada sekedar cerita yang ditulis oleh para ulama. Kalau cuma cerita, Bapak Ibu bisa buka Google, dibaca 10 menit, 15 menit, selesai. Tapi kita ingin pada malam hari ini bersama-sama meningkatkan rasa rindu kita sama Allah dan sama Rasulullah SAW. Bisa nggak kira-kira? Ibu-ibu, ada seorang ibu-ibu di Palestina. Dia ditanya oleh seorang wartawan, "Ibu, kalau Allah izinkan ibu saat ini berjumpa dengan Rasulullah, apa yang ingin ibu sampaikan kepada Rasulullah?" Ibu tersebut terdiam. Ditanya lagi sama seorang wartawan ini, "Wahai ibu, apa yang ingin kau sampaikan kalau Allah izinkan saat ini engkau berbicara dengan Rasulullah SAW?" Ibu tersebut tetap diam. Dengan tanpa disadari, air matanya keluar. Air matanya sudah menganak sungai di pipi. Pipinya sudah basah dengan rasa rindu yang begitu besar dengan Rasulullah. Siapa sih Rasulullah, Pak? Siapa, Pak? Rasulullah Nabi. Betul. Rasul dan Nabi. Siapa Nabi kita namanya, Pak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dan seterusnya sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Siapa sih Rasulullah, Bapak Ibu? Kalau bercerita tentang Isra Mi'raj, dari apa yang sudah saya baca kitab-kitab para ulama, kita sebetulnya tidak bisa tersenyum pada malam hari ini. Kita tidak bisa tertawa pada malam hari ini. Kita akan menangis pada malam hari ini. Kita akan bersedih pada malam hari ini kalau kita menelusuri apa itu Isra Mi'raj. Saya ceritakan, kita mulai masuk cerita. Setelah cerita, kita bersepakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengubah diri kita. Siap Bapak Ibu? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di musola, di surau Al-Muhajirin ini, di samping kiri kanan Bapak Ibu, kita menjadi saksi, kita coba akan menjadi orang yang berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan manusia. Cukup manusia sebagai saksi atas perubahan kita. Tapi kita berniat mengubah diri karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saat itu menerima wahyu. Ibarat kata Rasul menerima SK tugas langsung dari
Allah. SK-nya bukan SK bupati, bukan SK gubernur, bukan SK presiden, bukan SK menteri. Rasulullah SAW saat itu dipeluk dengan erat sampai merasakan sesak. Faghattani, dipeluk erat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Iqra ya Muhammad, iqra. Ma'ana biqari. Aku tak bisa baca, apa yang mau aku baca? Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad disuruh membaca. Tapi Rasulullah seorang yang ummiyu. Apa artinya? Tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Atas hikmah dari Allah agar Al-Quran secara otentik adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tulisan Rasulullah. Maka SK tugas menjadi nabi datang kepada beliau. Datang surat lagi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kamu bukan nabi doang wahai Muhammad, kamu juga rasul. Apa kewajiban rasul? Kasih tahu ke orang-orang bahwa hanya satu Tuhan di muka bumi ini, bahwa hanya satu Rabb yang menguasai alam. Dialah Al-Jabbar Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mendakwakan kepada para sahabat. Sebagian orang menerima dakwah tersebut, sebagian orang mulai risih dengan kalimat cuma ada satu Tuhan. Risih. Kenapa? Ada Tuhan-Tuhan yang mereka buat dengan bebatuan, mereka buat dengan batu dan tanah, dengan rumput-rumput yang dicampur dengan telur-telur hewan saat itu. Jadilah patung-patung. Belum ada semen, jadilah patung-patung. Masa Muhammad datang-datang mengatakan cuma ada Allah satu, cuma ada Tuhan satu, sedangkan kita banyak. Maka mulailah pertentangan itu datang kepada Rasulullah. Yang paling hebat saat itu, Fatimah Az-Zahra di depan pintu rumahnya menyaksikan bahwa ayahanda Muhammad SAW sedang bersujud di hadapan Ka'bah yang penuh dengan patung-patung saat itu. Rasulullah sujud, seorang kafir Quraisy datang dengan membawa ember berisi penuh dengan kotoran dan isi perut unta. Dengan serta-merta diletakkan di punggung Rasulullah yang mulia, sampai kotoran dan isi perut unta tersebut mengalir dari punggung sampai ke tengkuk, dari tengkuk masuk ke wajah beliau yang mulia. Tak seorang pun dari kaum muslimin yang sudah beriman berani untuk membersihkan punggung Rasulullah yang sedang kotor tersebut. Maka datang Fatimah dengan sapu tangannya mengusap kepala ayahandanya yang tengah melakukan sholat. Diselesaikan sholat oleh Rasul sampai dikatakan, ya ayahanda, celaka yang memberikan kotoran kepadamu, celaka yang memberikan kotoran kepadamu. Itu baru satu pertentangan beliau. Kemudian pengikut Nabi Muhammad makin banyak. Belum sampai saat ini. Saat ini kita ada lebih kurang 2 miliar muslim di seluruh dunia. Saat itu masih puluhan orang. Saat itu masih belasan orang. Rasul sendiri dikatakan orang gila. Rasul sendiri dikatakan tukang sihir. Sampai Rasulullah SAW diboikot satu kampung. Apa itu boikot Bapak Ibu? Dilarang untuk berkomunikasi, dilarang jual beli, dilarang nikah dengan keluarga Nabi Muhammad, orang-orang lain. Di kampung namanya kampung Syi'ib, kampung Bani Hashim, kampung Bani Abdul Muttalib. Tak boleh jual beli, sehingga Rasulullah dan keluarga sempat tidak bisa merasakan enaknya makan tepung, roti, tak bisa makan kurma. Tapi Rasul tetap berdakwah. Satu kesempatan Rasulullah ingin pergi ke Taif. Di Taif ini kaya raya,
Orangnya cerdas-cerdas. Sampai saat ini orang Taif, ibu-ibu di Saudi Arabia itu cerdas-cerdas. Kotanya kota besar di Taif. Tidak kalah dengan Jeddah, tidak kalah dengan Makkah Al-Mukarram di Taif. Sampai di sana Rasulullah berdakwah tidak diterima oleh pemuka-pemuka toko yang ada di sana. Pemuka toko malah manggil anak-anak, adik-adik, itu ambil batu-batu kecil, lempar dia. Dilempar sambil ngomong orang gila, orang gila, orang gila. Rasulullah berjalan dengan Zaid bin Haritha dengan melindungi wajah dan kepalanya. Rasulullah menunduk agar tidak terkena lemparan anak-anak kecil tersebut. Tetapi apalah daya seorang nabi yang saat itu juga manusia, ketika dilempar dengan batu kepalanya berdarah, darah tersebut menetes hingga ke mata kaki Rasulullah SAW. Pulang dakwah, sampai Rasulullah pulang dari Taif, datang seorang malaikat penjaga gunung ngomong, ya Muhammad, keterlaluan kampung Taif itu. Kaum Taif keterlaluan ya Muhammad. Perintahkan aku saat ini juga untuk mengangkat gunung ini agar ditimpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? La, tidak. Saya tidak minta bantu kepada engkau. Saya minta bantu kepada Allah. Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, memang saya dilempar, memang saya dibilang orang gila, memang saya dibilang tukang sihir, tetapi mereka tak tahu kalau saya Rasul yang menyelamatkan dunia dan akhirat mereka. Maka ampunilah mereka ya Rabb. Maka Rasulullah kemudian berlalu antara rentang 9 tahun ke-10, tahun ke-11. Rasul dapat satu hadiah ketika penduduk bumi menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penolakan yang begitu hebat. Punggung Rasul yang diberikan kotoran, wajah Rasul yang berdarah hingga kakinya. Rasulullah SAW yang makan dengan para sahabat makanan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Ketika penduduk bumi menolak yang bernama Muhammad bin Abdullah SAW, Allah kasih hadiah kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semuanya. Isra Mi'raj berbicara tentang hadiah hiburan, Bapak Ibu. Hiburan untuk ibu-ibu yang sedang gundah gulana, hiburan kepada bapak-bapak yang mungkin cari rezekinya macet, hiburan bagi saya dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi ketika Rasul lagi bersedih, Allah ngundang Rasul. Senang gak Pak kira-kira? Bang Fendi lagi macet jualan komputer, laptop dan lain sebagainya, tetapi tiba-tiba yang beli langsung bupati. Senang gak kira-kira? Senang ya. Dan belinya langsung diborong. Bang Fendi ada berapa unit di toko? Saya beli ke 15-15-nya. Senang gak kira-kira Bapak Ibu? Senang ya? Begitu kesedihan Nabi Muhammad yang saat itu beliau tangisi. Beliau Allah undang untuk bisa berjumpa langsung dengan Allah. Semua kesedihan, rasa sedih Allah beli tuntas. Semua kesedihan tersebut Allah beli. Apa hadiah dari pembelian tersebut? Nabi Muhammad didatangi 3 malaikat. Nah, ini baru masuk kisah. Datang 3 malaikat, salah satunya Jibril. Yang paling ujung bertanya, ayyuhum, mana di antara mereka? Saat itu Nabi Muhammad sedang tidur di depan Ka'bah.
Nanti silakan dibaca kembali dalam tafsir Quranul Azim Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu membaringi Rasul. Rasulullah sedang tertidur dan Nabi kalau tertidur matanya saja. Wal anbiya la tanamu qulubuhum. Tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Para nabi Bapak Ibu, mereka tertidur secara mata tetapi hati mereka tidak tidur. Itu nabi. Jadi walaupun keadaannya mereka terlelap tidur, tetapi hati mereka tidak tidur. Maka ketika didatangi 3 malaikat tersebut, Rasulullah merasakan kehadiran mereka tanpa berkata apapun. Salah satu bertanya, mana yang mau kita bawa? Mana yang mau kita bawa? Ausatuhum, yang paling tengah, wa huwa khairuhum, dan dia adalah yang paling baik di antara yang lainnya. Siapa yang lain? Ada sahabat Anas bin Malik dan lain sebagainya. Maka Rasulullah langsung diangkat oleh 3 malaikat ini. Salah satunya Jibril alaihissalam. Ketika diangkat, dibawa ke tepian bibir sumur Zam-Zam yang tidak begitu jauh dari Ka'bah. Nah, di sumur Zam-Zam tersebut Rasulullah fasyaqqa nahraihi ila lubbatihi, dibelah antara lehernya Rasul sampai ke pusat. Pakai pisau berdarah? Enggak, ya. Malaikat Jibril yang langsung belah. Dibelah, fa akhraja, maka dikeluarkan semua isi dari perutnya Rasul, dibasuh dengan air Zam-Zam. Ada inak, wadah dari emas yang disiapkan Jibril dari langit untuk mengambil air Zam-Zam ini, dibersihkan sampai semuanya bersih, dimasukkan kembali. Ini kedua kalinya Rasul dibelah setelah umur 4 tahun. Lalu ketika Isra Mi'raj, untuk lebih membersihkan hatinya Rasul. Tapi jangan coba-coba Bapak Ibu pengen hatinya bersih, datang ke dokter bedah, Dokter Yusuf di Puntang Rebah, belah dada saya wahai dokter biar hati saya bersih. Tidak bisa, ya. Jangan macam-macam. Nanti yang bersih bukan hati, dompetnya bersih nanti. Biaya operasi mahal. Sampai kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Rasulullah dinaikkan satu kendaraan namanya Buraq. Buraq itu punya kaki seperti kaki kuda, punya kepala seperti kepala singa, punya telinga seperti hewan yang lainnya. Jadi satu hewan itu beraneka ragam bentuknya, satu hewan ini. Dan Buraq sekali langkah maddal basar, sekali dia melangkah sepanjang mata memandang. 10 hektar panjangan kita, 10 kilometer pandangan kita, segitu lari dia. Satu lompatan. Ba'da Isya Rasul dibawa perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin saat itu Bapak Ibu. Dan Masjidil Aqsa adalah kampung para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau ditanya negara mana yang paling banyak nabinya, adalah Palestina. Paling banyak di kalangan Bani Israel. Kemudian Rasul adalah Imamul A'zam. Disebut dalam hadis Anas bin Malik, wa huwa Imamul A'zam, dan dialah pimpinan tertinggi dari semua nabi. Nabi Muhammad termasuk Nabi Ulul Azmi, paling sabar luar biasa, paling nestapa hidupnya luar biasa, paling sederhana luar biasa, paling bisa menolak emas dari Allah. Rasul itu hidupnya sederhana. Suatu ketika datang Jibril, ya Rasulullah, aradallahu ilaika jabal bi Makkah zahaban. Gunung-gunung di Mekah ini bisa jadi emas.
Apa kata Rasul? La urid, aku tidak mau. Ya Rasul, bisa jadi emas, kata malaikat Jibril. Saya tak mau. Da'ni ju'an yauman wa syabi'an yauman, biarkan aku sehari lapar dan sehari besoknya kenyang. Besoknya lagi aku lapar, besoknya lagi aku kenyang. Kenapa minta gitu Rasul? Indama ja'i, ketika aku dalam keadaan lapar, aku minta kepada Engkau ya Rabb. Ketika dalam keadaan kenyang, hamidtuka wa syakartuka, aku memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya Rasul tuh pengennya sesekali kaya, sesekali miskin. Sederhana. Maka beliau adalah imam yang paling tinggi di antara kalangan manusia yang pernah ada. Rasul kemudian dinaikkan Mi'raj, Araja, itu naik di pintu langit pertama bersama malaikat Jibril. Pintu langit mulai mendengar suara datangnya seseorang dengan dibawa seseorang. Siapa yang membawa? Malaikat Jibril dengan kendaraan buraq. Yang dibawa adalah Rasulullah. Dan tidaklah di atas langit melainkan setiap satu jengkal kurang 4 jari itu ada malaikat yang bersemayam di atas, kata Rasulullah. Ketika Rasul naik ke atas itu penuh dengan malaikat. Dibuka pintu langit dunia, maka di situ pintu langit yang dijaga oleh malaikat, malaikatnya bertanya, "Man hadza? Siapa ini yang datang?" Faqala Jibril, maka malaikat Jibril menjawab, "Huwa Muhammad bin Abdullah." Dia Muhammad bin Abdullah. Tahu Bapak Ibu, penduduk langit tahu siapa Nabi Muhammad itu. Hal qad bu'itsa ilai, apakah dia telah diutus? Nabi akhir zaman, nabi yang paling banyak pengikut, nabi yang sangat rindu dengan umatnya, apakah dia telah diutus? Bala, betul. An-na'am, dia telah diutus. Dibuka pintu langit pertama, fa'idha fiha Adam, dan ternyata dijumpai di langit pertama ada Nabi Adam. Maka malaikat Jibril mengenalkan, Rasul tak pernah jumpa dengan Nabi Adam. Ya Muhammad, hadza huwa abuka wa jadduk, ini bapak dan kakekmu. Wa Adam alaihi salam, dia adalah Nabi Adam alaihi salam. Fasallim alaihi, berikan salam kepadanya. Rasul memberikan salam. Rasul kemudian bercakap sebentar. Apa kata Nabi Adam? Ni'mal ibni anta, sebaik-baik anak dari seluruh keturunanku sampai di akhir zaman, sampai orang yang paling terakhir akan meninggal dunia adalah engkau wahai Muhammad. Naik ke pintu langit yang kedua sama, ditanya seperti itu, dijawab seperti itu. Ditemui di situ ada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang ketiga, Anas bin Malik lupa siapa nabi yang menduduki langit yang ketiga. Naik ke empat ada Nabi Harun. Naik ke yang kelima lupa Anas bin Malik siapa yang menduduki langit kelima. Ada langit keenam, malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam yang menduduki langit keenam. Sampai ke 7, maka di situ ada Nabi Musa alaihissalam yang disebut kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Maka kedudukan Nabi Musa paling tinggi di antara nabi lainnya untuk posisi di langit. Kemudian sampai ke Nabi Musa, Nabi Muhammad dibawa ke atas lagi, ke satu tempat la ya'lamhu illallah, ke satu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, makhluk manapun, termasuk malaikat Jibril alaihissalam, kecuali yang mengetahuinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling jauh, paling tinggi di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Fadana fatadalla, maka kemudian Allah turun
untuk mendekat kepada Nabi Muhammad dengan membuka hijabnya. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas, Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, lam adzunnu ayyarfa'a alayya ahad." Aku enggak nyangka ada orang yang bisa lebih tinggi dibanding aku. Ternyata dia Muhammad yang bisa lebih tinggi dibanding aku. Ketika penduduk bumi menyiksa, menolak Rasul, Rasul diterima dengan hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadapan Allah, terjadilah apa yang terjadi, kemudian turun kembali. Pesan tersebut baru Rasulullah ceritakan ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, ma'ahida ilaika wa li ummatik. Apa yang Allah janjikan untukmu dan untuk umatmu. Lihat, ini hadiah dari Allah Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Ahida alayya wa ala ummati an nusalli khamsina salatan. Alhamdulillah, kami diberi janji hadiah, diberi satu surprise, ya, door prize dari Allah. Apa itu? Untuk bisa sholat 50 rakaat. Terkejutlah Nabi Musa alaihissalam. Wallahi ya Muhammad. Nabi Muhammad yang sedang senang-senangnya nerima 50 waktu sholat, bukan 50 rakaat, 50 waktu sholat Bapak Ibu. Sekarang sholat kita 5 waktu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ibarat kata, mohon maaf, ini bukan mempermisalkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, ini tinggi Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu satu depa, Nabi Muhammad sehasta. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Nabi Muhammad tingginya sehasta, hitungan hasta, sekian hasta. Nabi Musa dengan umatnya hitungan panjangnya depa itu segini. Disuruh sholat 50 kali sehari semalam. Tapi Nabi Muhammad senang. Nanti saya ceritakan kenapa Nabi Muhammad senang. Kita mungkin terkejut juga Pak ya. Tiba-tiba Masjid Ar-Rahim dikumandangkan waktu sholat 10 waktu gitu kan. Terkejut jamaah enggak kira-kira? Terkejut. Sesama Nabi Musa pun terkejut. Ya Muhammad, wallahi demi Allah, kata, ummati Bani Israel aqwa jasadan min ummatik. Bani Israel, umatku itu lebih hebat, lebih kuat dibanding umatmu. Umatmu kecil-kecil. Paling tinggi kita ini 190 meter, 190 cm. 1 meter 90 cm. Paling tinggi Asia. Bukan paling tinggi lah ya, rata-rata yang termasuk tinggi. Kawan saya tingginya 190. Jadi kalau main basket sama saya waktu di SMK Pasir Penyu dulu, itu lompat sedikit sampai tangannya untuk slam dunk. Tinggi. Rata-rata umat kita pendek, 150 cm, 160 cm, semeter kotor. Apalagi kita orang Indonesia. Ya, orang Indonesia ini termasuk umat Nabi Muhammad paling kecil. Paling kecil. Dan kita keturunan Yafet. Ham, Sam, Yafet. Nabi Nuh punya anak 3. Sam itu daerah Arab, Asia Tengah, terus ke atas Mesopotamia. Ham, orang-orang Afrika, cenderung berkulit hitam gelap. Yafet, orangnya pendek, hidungnya tidak mancung alias pesek. Kulitnya agak-agak kuning, sawo matang. Sawo matang hampir busuk kadang-kadang. Mohon maaf bapak-bapak. Ya. Ya Muhammad, fa inna ummatuk, sesungguhnya umatak, umat-umatmu du'afa, lemah-lemah.
qulubahum asjasadahum abnadahum. Jasad mereka lemah, badan mereka lemah, hati mereka lemah, asma'ahum wa absaruhum, pendengaran mereka lemah, penglihatan mereka lemah. Kita nih sipit Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membedakan saya sama orang Cina, betul lah. Tapi di Arab saya dipanggil orang Cina. Sini katanya. Sin itu artinya Cina. Sini orang Cina. Sini. Sebagian malah manggil kuri, orang Korea. Kuri. Padahal saya bilang dalam hati, bentuk saya hitam macam ini, bilang Korea. Kenapa? Mata kita ini memang kecil. Guru saya, Syekh Dr. Talib bin Umar bin Haidra Al-Kathiri di Yaman Selatan, itu tapak tangan beliau Bapak Ibu segini saya. Tapak tangan beliau, ya. Sekali nampar mungkin bisa terbalik kepala kita. Tinggi. Kita umat kita ini kecil, tidak bisa. Fa inna ummataka la tastati ya Muhammad, mereka takkan bisa ya Muhammad. Banyak betul 50 waktu minta kepada Allah. Fayuraddiduhu falyukhaffif anka wa an ummatik. Minta sama Allah. Allah tuh Maha Pemurah. Pasti Allah kasih keringanan, naik ke atas. Ya Rabbi, wahai Rabb, kata Allah, kata Nabi Muhammad, ya Muhammad, kata Allah, labbaik wa sa'daik, siap ya Rabb, atas perintahmu silakan. Kami ingin dikurangi waktu sholatnya. Falyukhaffif ashru waktin, maka disingkat 40 waktu, dikurangi 10 saja. Turun kepada Nabi Musa alaihissalam, berapa yang Allah ringankan ya Muhammad? Alhamdulillah, sisa 40 waktu. Ya Muhammad, wallahi, kata, takkan bisa umatmu. Ya, Nabi Musa geleng-geleng. 40 waktu itu banyak Bapak Ibu. Kalau 50 waktu, setiap 25 sampai 30 menit kita azan. Lagi makan Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Lagi BAB Bapak Ibu, azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ngajar sebentar ibu guru di SD, tiba-tiba azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dipikir Nabi Musa. Jadi kerja umat Nabi Muhammad ini tak pernah jual beli, tak pernah ngapa-ngapa, sholat aja kerjanya nanti. Tapi Nabi Muhammad senang. Sampai bolak-balik tersisa khamsu waqtin, 5 waktu, khamsu awqatin, 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, wallahi. Orang Arab biasa ngomong wallahi itu biasa, demi Allah. Wallahi, kata mereka, demi Allah ya Muhammad, tak bisa umatmu, kecil-kecil orangnya. Untung tak ditambah lagi, pesek-pesek katanya kan. Itu baru kecil-kecil saja gitu. Kecil-kecil umatmu ya Muhammad, tak bisa. Pasti nanti mereka meninggalkan. Umatku saja lebih sedikit daripada 5 waktu ibadah mereka. Fataraku, banyak yang meninggalkan. Apalagi umatmu kecil-kecil 5 waktu pula untuk sholat nih, tak mungkin. Naiklah Nabi Muhammad ke atas lagi Bapak Ibu. Ya Muhammad, labbaik wa sa'daik, kata Nabi Muhammad. Ya Rabb, falyukhaffif anna, ringankan lagi sedikit ya Rabb. Ya Muhammad, fa inna bi kulli hasanatin bi 'ashri amthaliha, kama katabtu fi ummin kitab wa auhaitu ilaik. Di Ummul Kitab aku sudah catat 50 waktu, tapi ku kasih keringanan jadi 5 waktu. Di Kortik 45 waktu. Tapi di Ummul Kitab
pahala yang didapatkan orang yang sholat 5 waktu sama, tak kurang sedikit pun. Wahai Muhammad, turunlah lagi. Siap ya Rabb, terima kasih ya Rabb, turun. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, fa inna ummatak, sesungguhnya umatmu tak bisa. Apa kata Rabb? Apa kata Nabi Muhammad? Kalimat ini kalimat yang Rasul percayakan sama kita semuanya, Bapak Ibu. Rasul mempercayakan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa? Ya Nabi Allah Musa, fa inni istahyaitu, aku malu minta keringanan terus, cukuplah 5 ini saja. Tak apa-apa, umatku kuat. Siapa yang percaya kita kuat, Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Maka Rasulullah kemudian pulang, diberitakan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kepada semua sahabat. Semua sahabat gembira ada 5 waktu. Kenapa 5 waktu? 5 waktu ini adalah 5 waktu di mana seorang hamba dalam keadaan yang banyak problematika, banyak masalah, banyak sedihnya, masalah dalam keluarga, masalah dengan bininya, masalah dengan lakinya, masalah dengan suami istrinya, masalah dengan anaknya, masalah dengan tetangga, masalah dengan masyarakat, pasti banyak masalah. Hanya ada satu tempat yang tidak pernah mengeluh untuk menerima curhatan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan, kalau tidak ada bahu untuk kita bersandar, Bapak Ibu, lagi banyaknya masalah, lagi sedih-sedihnya kita, lagi tak ada teman yang bisa kita ajak ngobrol, tak ada siapapun untuk kita bersandar, maka ketahuilah ada Allah tempat kita bersujud. Ada Allah tempat kita bersujud. Itu yang membahagiakan Nabi Muhammad dengan para sahabat, Bapak Ibu. Jadi begitu senang, begitu senang ya, ketika menerima wahyu untuk sholat 5 waktu. Rasul begitu senang, sampai Rasul sholat itu bisa pecah-pecah kakinya, bisa pecah-pecah kakinya, Bapak Ibu. Ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, alam takun matmunan, bukankah engkau telah dijamin masuk dalam surga? Alam takun ma'suban, bukankah engkau telah dijamin tidak ada dosa yang telah lalu, tidak ada dosa telah datang? Lima fa'alta hadza, kenapa engkau sholat tak cukup 5 waktu, engkau tambah dengan 11 rakaat, engkau tambah dengan sholat sunnah lainnya, engkau tambah dengan rawatib, engkau tambah dengan duha, sehingga pecah-pecah kakinya. Alam takun matmunan, bukankah telah dijamin? Satu cuma jawabannya, Bapak Ibu. Afala akunu abdan syakura ya Aisyah. Emang tak boleh? Tak boleh saya jadi orang yang bersyukur, wahai Aisyah. Rasul cuma ingin jadi orang yang bersyukur, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad menyatakan diri kita bersyukur, kita dianggap orang yang ingin memenuhi cinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu cara paling hebat di hadapan Allah, dan cara tersebut adalah tiang-tiang pondasi-pondasi untuk menyangga daripada agama ini. Itulah sholat. Sholat, Bapak Ibu. Sholat tempat di mana kita bisa nangis, kita bisa sesenggukan di hadapan Allah sampai pecah-pecah kaki Rasulullah. Itu Rasul, Bapak Ibu. Kita surga belum nampak, dosa banyak, maksiat jalan terus, zalim, kalau berjanji sering diingkari, kalimat insya Allah hanya jadi permainan. Datang ya insya Allah, padahal untuk menghindar.
Surga belum jelas, tetapi kaki kita belum pecah-pecah. Coba tengok telapak kaki kita, masih belum pecah-pecah. Kaki saya ini masih mulus. Kapalan iya, karena sering jalan tanpa alas kaki saya. Di aspal saya sering jalan kaki, atau lari saya tanpa sepatu saya. Kapalan kaki saya. Belum pecah-pecah Bapak Ibu. Gimana kita? Coba gimana kita dibanding dengan Rasulullah Bapak Ibu? Dengan Rasulullah yang sangat rindu kita, karena dia kita pakai imamah. Ini namanya imamah Bapak Ibu. Karena beliau kita pakai peci Bapak Ibu. Karena beliau surau Al-Muhajirin ini terbangun Bapak Ibu. Karena beliau Masjid Ar-Rahim itu terbangun Bapak Ibu. Karena beliau ibu-ibu pakai jilbab ibu-ibu. Karena Nabi Muhammad kita duduk pada malam hari ini, di detik ini, mengingat tentang kejadian yang dulu pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita harus sholat Bapak Ibu? Satu, kita ingin memenuhi janjinya Rasul. Rasul itu udah nanggung janji kita di hadapan Allah Bapak Ibu. Umat saya kuat, bukan hanya di depan Allah, tapi di depan Nabi juga, Nabi Musa alaihissalam. Umat saya kuat. Kenapa kita harus sholat? Kita ingin memenuhi janji. Itu satu. Yang kedua, kita ingin berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang paling mudah untuk ngomong sama Allah, untuk ngadu semua permasalahan, kecuali di dalam sholat. Sekalipun ada doa-doa mustajab di waktu-waktu tertentu, tetapi mengadu di waktu sholat adalah nomor satu Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu? Siap Bapak Ibu? Pada malam hari ini, sajadah ini, masjid ini, surau ini menjadi saksi bahwa kita ingin mengejar rindunya Rasul kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasul itu rindu luar biasa sama kita. Rindu. Kalau ditanya, kenapa kok Rasul harus kita cintai Bapak Ibu? Peduli apa kita sama Rasul? Oke, saya sebutkan Islam datang sampai ke sini, sampai ke Asia, sampai ke Kambesko ini gara-gara Rasul. Tapi apakah kita hanya karena itu? Apakah ada sesuatu yang lebih hebat sehingga kita harus rindu kepada Rasul? Saya ceritakan Bapak Ibu. Rasul ketika sakaratul maut 13 hari gara-gara racun di daging yang sudah terkecap di lidah Rasulullah, dirasakan di akhir-akhir umur 63 tahun di pundaknya Rasul sampai ke lehernya Rasul. Maka Rasulullah sering ngadu sakit di pundak di menjelang meninggal dunia. Kemudian Rasul didatangi dengan sesosok bernama Malakul Maut, malaikat maut. Malaikat maut mendekat kepada Nabi Muhammad, minta izin untuk dicabut nyawa, ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika dicabut nyawa tersebut Bapak Ibu, sampai dari ujung kaki sampai ke mata kaki, Rasulullah merintih sedikit, keluar keringat. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku mencintai setiap kematian kaum mukmin yang keningnya berkeringat. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Kalau ada nanti Bapak Ibu yang meninggal ada keningnya berkeringat, itu ciri-ciri husnul khatimah. Rasul berkeringat sampai ke lutut. Malaikat Jibril menyaksikan rintihan Rasulullah ini lebih hebat, maka dia memalingkan wajah. Ya Jibril, mabik atau bugin alayya ya Jibril. Wahai Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu dariku ya Jibril? Bencikah engkau kepadaku ya Jibril? Rasulullah melanjutkan kalimat tersebut. Malaikat Jibril tetap tidak menatap wajah Rasulullah yang mulia, tak sanggup melihat kekasih Allah merasakan kesakitan luar biasa. Sampai kemudian sakit tersebut dibawa dari atas lutut sampai ke pinggang.
Apa kata malaikat maut? Ya malaikat maut, tunggu sebentar. Saya bertanya, apakah semua manusia merasakan sakit mati ini seperti ini wahai malakul maut? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kalau seperti ini yang dirasakan oleh semua manusia, kalau seperti ini yang dirasakan oleh orang-orang muslim setelahku, oleh orang-orang muslim yang ada di Indonesia, yang ada di Riau, Indragiri Hulu, di Kambesko, seperti ini ya malakul maut, tolong minta kepada Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, Muhammad minta semua sakit umat Islam biar saya yang tanggung, kata Rasulullah SAW. Ada enggak kita yang bisa seperti itu ya Bapak Ibu? Belum ada gitu. Mohon maaf, mama kita sakit aja, sakit lama tak apa-apa, yang penting kita obati, paling itu. Tak pernah kita minta sama Allah, ya Rabb, kalau mama saya sakit, ya Rabb, tolong sakitnya ini limpahkan ke saya saja ya Rabb. Tak pernah kita minta gitu. Rasul nengok kita saja tak pernah, mendengar kita saja tak pernah. Tapi Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, ishtaqtu ilal ikhwani, saat ini aku rindu betul sama saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasul? La, bukan. Bal antum ashabi, engkau semuanya adalah sahabat-sahabatku. Siapa dia saudaramu ya Rasul? Siapa dia? Maka ini Bapak Ibu, humul ladzi la yarawni wa la yasma'uni. Mereka tak pernah lihat aku tapi mereka beriman. Mereka tak pernah mendengar tapi mereka beriman. Mereka tak pernah menyaksikan gimana tubuhku, gimana dengar suaraku, tapi mereka menegakkan agama ini, tapi mereka menjaga sholat ini, tapi mereka melaksanakan kebersamaan, tapi mereka menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Siapa dia? Kita Bapak Ibu. Kita ini saudara-saudaranya Rasul Bapak Ibu. Saudara-saudaranya Rasul. Sampai Rasul rindu sama kita. Maka yang kedua, untuk membalas rindunya Rasul. Yang ketiga ya, membalas rindunya Rasul, penuhilah Bapak Ibu. Jangan biarkan Bapak Ibu bertetangga dengan masjid. Jangan biarkan Bapak Ibu bertetangga dengan surau. Suraunya sepi, suraunya sunyi, suraunya tidak beraktivitas apapun. Masjidnya tidak pernah dipenuhi untuk sholat kecuali maghrib saja. Kecuali hanya maghrib saja. Bagi umat Islam, apalagi laki-laki, memenuhi panggilan azan lebih utama. Saya ceritakan suatu ketika seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orang buta, datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya buta, rumah saya dari Masjid Nabawi jauh. Apakah saya wajib juga sholat 5 waktu di masjid ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Tidak. Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, di jalan banyak hewan berbisa, bahkan hewan buas di jalan padang pasir ini ya Rasul. Tetapi dari masjid ini azannya Bilal kencang. Azannya Bilal tuh kencang. Suaranya terdengar dari mana ke mana. Tetapi Abdullah bin Ummi Maktum dipersilakan untuk sholat tidak ke masjid, tidak ke surau. Tak masalah bagimu wahai Abdullah. Abdullah balik kanan, dipanggil sama Rasul. Ya Abdullah, atasma'un nida, apakah engkau mendengar ada panggilan azannya Bilal? Sami'tu ya Rasulullah, aku mendengar suara azan ya Rasulullah. Fa'alaika ayyati bil jamaah,
maka bagimu agar datang ke tempat di mana engkau dengar suara azan. Maka hukum bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah. Maka pada malam hari ini, lebih daripada hanya sekedar cerita, kita ingin sama-sama melepas rindu kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah. Yuk sholat berjamaah sama-sama. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih jam 7 kurang 15. Saya tak tahu jam berapa. Saya pun tak tengok jam. Semoga ada manfaat datang dari Allah dan Rasulnya. Ada kesalahan datang dari diri saya pribadi. Saya tinggal di Pematang Reba, di depan kantor camat, rumah makan Ajo, yaitu cucian mobil yang saat ini tidak berjalan lagi. Saya di situ tinggal di samping rumah ibu saya. Dulu sekolah di SD Rengat Barat, SMP Rengat Barat, SMK Pasir Penyu, agribisnis tanaman perkebunan. Kok bisa jadi ustaz? Nah, itulah jalannya. Kemudian saya melanjutkan ke Darussyahada. Tadi ada Ustaz Samsul, saya ada kelas Ustaz Samsul tadi. Di Darussyahada saya selesai di situ untuk takhasus i'dadid du'an, persiapan dai, belajar bahasa Arab, menghafal Quran. Kemudian S1 di Ma'had Ali An-Nur, baru ke Yaman. Saat ini aktivitas saya berdakwah di masyarakat, jual-jualan herbal sedikit, merintis pembangunan pondok ya bersama Bang Hendra, Bang Fendi yang ada di Talang Jerinjing. Di belakang rumah makan Putri Solo kita dihibah lahan 6 hektar. Pendidikan tingkat SLTA. Namanya Ma'had Imam Syafi'i. Karena takhusus atau khusus saya belajar di fikih Syafi'i. Guru saya termasuk salah satu mufti di Hadramaut, namanya Syekh Akram Usban. Beliau pernah ke Indonesia. Kemudian guru saya juga yang saya sebutkan tadi, Syekh Talib bin Umar bin Haidra Al-Kathiri, alumni Yaman Selatan. Monggo Bapak Ibu yang punya anak lulusan SLTP ingin bersama-sama dididik di pondok pesantren yang baru kita rintis, kami bismillah perdana membuka santri bulan Juli ini. Mulai dari bulan ini kami sudah membuka, alhamdulillah sudah mendaftar beberapa orang. Dengan keyakinan apapun yang dirintis dari gubuk pasti akan berakhir menjadi istana. Apapun yang dimulai dengan istana pasti akan berakhir menjadi gubuk. Betapa banyak orang-orang di istana yang megah berakhir di gubuk 4x4, penjara maksudnya. Ya. Maka kita memulai dengan gubuk terlebih dahulu. Monggo mampir belakang rumah makan Putri Solo sebelum letter S. Tapi bukan di letter S. Karena di letter S ada Jamaah Ahmadiyah yang mengaku sebagai pengikut Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Aliran sesat. Ini saya wanti-wanti Bapak Ibu. Saya mau membuat di IKD, saya juga di IKD, Ikatan Dai Indonesia Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Bidang Dakwah dan Pembinaan. Kami sedang mau merumuskan rekomendasi kesesatan Ahmadiyah di letter S itu. Kemarin hanya 4 kakak, sekarang sudah puluhan kakak. Polisi kemarin sudah menyetop masyarakat yang mau demo besar-besaran ke mereka. Biar tidak terjadi pertumpahan darah, kita sampaikan ke Kemenak. Depak dibawa ke sana, jawaban Depak sedikit kurang memuaskan. Depak hanya mengatakan, kami mempersilahkan mereka tinggal di sana, tapi jangan sebarkan ajaran. Padahal
namanya aliran sesat, itu kena pasal undang-undang KUHP, harus ditindak tegas. Jangan sampai kita terindikasi atau jangan sampai anak cucu kita mengikut ajaran Ahmadiyah. Seberapa besar bahaya? Kita takkan kenal dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku sebagai pengikut nabi baru bernama Mirza Ghulam Ahmad yang ada di India. Di Jawa mereka sudah diusir. Ternyata masuk di kampung kita antara Pematang Reba dan Benilas. Doakan semoga para ulama, para dai kuat menghadapinya untuk tidak bisa di sana. Jadi kami itu di sana bertetanggaan pula dengan Ahmadiyah. Semoga Allah kuatkan. Demikian mungkin Bapak Ibu. Selebihnya kalau ada pertanyaan silakan boleh chat saya. Nomor saya 08 13 90 92 0606. Cepat betul Pak Ustadz. Nanti buka saya Facebook saya. Orang banyak buka di Facebook. Nama saya RESVI Rahmadani. Resvi Rahmadani bin Aldison bin Muhammad Basri bin Muhola. Bapak Taluk Kuantan, Ibu Jawa Tengah. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ini abang saya. Baik, demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa. Mari kita tundukkan hati kita. Semoga apa yang kita doakan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemudian kita berharap kepada Allah, semoga kita menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya dan menjadi hamba yang lebih bersyukur dengan menjalankan 5 waktu sholat secara berjamaah di surau, di masjid-masjid di sekitar kita. Mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa'fu 'anna ya rabbal 'alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la waba'an illa rafa'ta wala mayyitan illa rahimta wala musafiran illa wasalta. Ya Allah ya arhamur rahimin, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Jikalau kami penuh dengan dosa ya Rabb, tunjuki kami kepada jalan kebenaran ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa bapak ibu kami ya Rabb, dosa guru-guru kami ya Rabb, dosa tetangga-tetangga kami ya Rabb, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Berilah petunjuk kepada kami ya Rabb. Sayangilah kami ya Rabb. Sayangi kedua orang tua kami ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami masih kecil ya Rabb. Sayangi ibu kami ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami masih kecil ya Rabb. Ampuni dosa ibu kami ya Rabb. Mereka sudah bersusah payah mengandung kami ya Rabb. Mereka telah bersusah payah menyapih kami ya Rabb. Mereka sudah bersusah payah menyusui kami ya Rabb. Ampuni dosa mereka ya Rabb. Sayangi mereka di sisi-Mu ya Rabb. Tempatkan mereka sebaik-baik di sisi-Mu ya Rabb.
sebagaimana mereka menempatkan kami di tempat yang terlindung dari sejuk dan panas ya Rabb. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami masih bayi ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni bapak kami ya Rabb, ampuni ayah kami ya Rabb, ampuni mereka yang selama ini diam ya Rabb, mereka yang tulang punggungnya sudah capek lelah letih ya Rabb, mereka yang sudah bersusah payah mencari yang halal-halal saja demi kami ya Rabb, mereka yang hanya diam tetapi mereka bergerak mencari nafkah ya Rabb. Ampuni ayahanda kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tempat ini ya Rabb, di waktu ini ya Rabb, di detik ini ya Rabb, jikalau ada di antara kami ya Rabb yang masih bermaksiat kepadamu ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Jikalau ada di antara kami yang selalu bergelimang dengan dosa ya Rabb, yang selalu berlumur dengan dosa ya Rabb, berikan petunjuk-Mu kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Arhamur Rahimin, berikan petunjuk kepada kami ya Rabb. Kami yang senantiasa melanggar janji-janji kami ya Rabb, kami yang senantiasa berbuat zalim kepadamu ya Rabb. La ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh zalimin ya Rabb, inna kunna minadh zalimin ya Rabb. Sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau ya Rabb. Sesungguhnya kesalahan hanya pada kami, tidak pada Engkau ya Rabb. Maka kami termasuk orang-orang yang zalim kepadamu ya Rabb. Jikalau ada di antara kami yang masih meninggalkan salat, berilah kekuatan hati pada kami ya Rabb. Berikanlah keistiqomahan pada kami untuk bisa salat berjamaah di surau di masjid-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Arhamur Rahimin, pada malam hari ini kami bermohon kepadamu ya Rabb. Kami bermohon kepadamu ya Rabb, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar, zat yang maha menyayangi kami ya Rabb, zat yang maha melihat keadaan kami ya Rabb. Jikalau di antara kami masih suka untuk membuka aurat ya Rabb, jikalau ada di antara kami yang masih suka meninggalkan rumah dengan tidak berjilbab, tidak berhijab, maka berikan petunjuk kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Arhamur Rahimin, sesungguhnya kami hamba-Mu yang lemah ya Rabb. Jikalau orang-orang yang baik bisa mengadu kepadamu ya Rabb, kepada siapa orang-orang yang berdosa mengadu ya Rabb. Ya Allah ya Arhamur Rahimin, jikalau hanya orang-orang yang baik yang Engkau dengar ya Rabb, kepada siapa orang-orang yang salah mampu mendengar ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba yang bersyukur kepadamu ya Rabb. Jadilah hamba yang mampu mengubah diri pada saat ini, pada tempat ini, di detik ini dan seterusnya ya Rabb. Ya Allah ya Arhamur Rahimin, jangan tinggalkan air mata ini ya Rabb, jangan tinggalkan detik ini ya Rabb, melainkan ampunan dan rahmat-Mu turun kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك سميع قريب مجيب دعوة يا رب العالمين والحمد لله Rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.